Perkenalkan, nama saya Primita dari kelas X MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang MOS. Pengertian MOS: ketika kamu mengoperasikan perangkat komputer, ada satu perangkat yang tak mungkin ketinggalan untuk menunjang pengoperasian. Yups, benar sekali. Perangkat ini adalah MOS. MOS memiliki peranan yang sangat vital ketika kamu mengoperasikan komputer. Alat ini secara umum berfungsi sebagai alat petunjuk perintah di komputer. Tapi apakah hanya itu saja fungsi MOS? Ternyata tidak. MOS masih memiliki banyak fungsi lain yang tak kalah penting. Sayangnya banyak di antara kita yang tak paham. Misalnya saja, apa itu MOS? Apa sebenarnya fungsi MOS dan jenis-jenisnya? Berikut kita akan bahas lebih lanjut mengenai pengertian MOS, fungsi, dan jenis-jenisnya. MOS adalah perangkat hardware komputer yang menerima input berupa gerakan, tekanan tombol, serta penggulungan yang berfungsi untuk memilih teks, ikon, folder, dan juga file. Dalam bahasa Indonesia, MOS sendiri diartikan sebagai tikus yang kecil meruncing di depan dan menggembung di bagian belakangnya. Pada personal komputer VC, alat yang satu ini tidak mungkin bisa ditinggalkan, kecuali pada komputer layar sentuh. Berbeda kalau pada laptop atau netbook, tidak ada MOS tetap bisa dijalankan. Tapi bagi mereka yang gemar melakukan decision, MOS adalah divisi yang wajib dimiliki. Fungsi MOS: seperti telah dijelaskan di atas, MOS memiliki fungsi utama sebagai pointing device, yakni untuk menggerakkan pointer pada layar monitor baik itu personal komputer PC maupun laptop. Namun selain fungsi tersebut, jika kita cermati lebih lanjut, ternyata MOS ini mempunyai banyak kegunaan yang sering tidak kita sadari. Berikut adalah beberapa fungsi MOS yang perlu Anda ketahui. Fungsi MOS yang ke-1. Untuk mengeksekusikan suatu program, MOS mempunyai peranan penting dalam hal ini. Tentu kamu sangat sering menggunakan MOS untuk menjalankan program atau sekedar membuka file. Pada umumnya suatu program ataupun file dalam komputer atau laptop dapat dibuka dan dijalankan dengan cara double klik. Itu sangat mudah dilakukan menggunakan MOS. Yang kedua, untuk memilih objek. Memilih merupakan aktivitas yang tidak bisa kita hindari dalam dunia komputer, mulai dari memilih file, folder, bahkan kata-kata dalam program penulisan seperti Microsoft Word. Dengan menggunakan MOS, kita dapat melakukan pilihan sesuai keinginan. Yang ketiga, melakukan drag dan drop. Dengan menggunakan MOS, kita seringkali melakukan proses drag and drop pada item-item di dalam komputer kita. Yang ketiga, melakukan drag dan drop. Dengan menggunakan mouse, kita seringkali melakukan proses drag and drop pada item-item di dalam komputer kita, mulai dari operasi move, shoot, sampai copy. Dengan didukungnya kemampuan ini melalui mouse, memudahkan kita dalam melakukan operasi-operasi sederhana tersebut. Yang keempat, mendapatkan informasi melalui hover mouse. Hover adalah keadaan di mana pointer kita berada pada menu, file, atau folder tertentu. Ketika pointer ada dalam kondisi hover, maka kita akan melihat sebuah informasi ditampilkan. Informasi inilah yang disebut sebagai tooltips. Fungsi ini sangat berguna bagi kita untuk segera mengetahui apakah fungsi dari item yang akan kita klik. Mungkin Anda kurang perhatian dengan fitur yang saat ini. Jadi ketika Anda mengoperasikan komputer atau laptop Anda, cobalah untuk melakukan eksplorasi mengenai fitur hover. Yang kelima, melakukan operasi scroll. Coba Anda cermati apa yang paling sering Anda lakukan ketika tengah membaca artikel-artikel dalam halaman ini. Ya, benar sekali, Anda paling banyak melakukan scrolling, yaitu proses menjelajah isi halaman dengan menggulungnya. Tentu scrolling bukanlah satu-satunya cara supaya Anda bisa membaca artikel ini terus ke bawah. Sebagai gantinya, Anda bisa menggunakan tanda panah arrow pada keyboard Anda, namun itu akan sangat tidak praktis. Jelas bahwa fitur dukungan mouse ini sangat membantu aktivitas Anda dalam mengoperasikan komputer maupun laptop Anda. Yang keenam, fungsi lain MOS. Fungsi lain yang dimaksud di sini adalah fungsi-fungsi lanjut
dari MOS yang umumnya digunakan pada bahasa pemrograman. Jika Anda adalah seorang programmer, tentu Anda tidak asing dengan hal ini. Sebagai contoh, ketika kita membuat sebuah program, kita menginginkan suatu event berjalan ketika MOS sedang melakukan suatu prosedur. Menurut metode pendeteksian lokasinya, MOS digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu mechanical, optomechanical, dan optical MOS. Berikut adalah perbedaan masing-masing jenis MOS berdasarkan metode pendeteksian lokasinya. Yang ke-1, mechanical MOS. MOS jenis ini mempunyai bola di bagian bawahnya. Bola yang berada di bagian bawah MOS tersebut bisa bergerak ke segala arah. Pada saat bola tersebut bergerak, maka sensor yang ada di dalam MOS akan mendeteksi arah pergerakan bola dan menerjemahkannya ke monitor dengan gerakan yang sama. MOS tipe ini masih sangat populer dan banyak dijumpai kira-kira sampai tahun 2008. Sekarang MOS jenis ini sudah jarang ditemukan karena sudah digantikan oleh teknologi yang lebih maju. Salah satu kekurangan penggunaan. Yang kedua, optomechanical MOS. Optomechanical MOS secara prinsip sama dengan mechanical MOS. Hanya saja pada MOS tipe ini selain terdapat bola di dalamnya, juga terdapat sinar yang mempresentasikan posisi koordinat pointer. Dengan demikian, MOS tipe ini mempunyai keakuratan lebih tinggi dibandingkan dengan mechanical MOS. Yang ketiga, optical MOS. MOS jenis ini tidak menggunakan sistem mekanik sama sekali. Sebagai gantinya, tipe ini menggunakan sinar laser untuk mendeteksi pergerakan MOS. Dengan demikian, kita bisa menggunakan MOS jenis ini tanpa memerlukan MOSFET. Teknologi pada optical MOS membuat kinerjanya jauh lebih presisi dibandingkan dengan 2 tipe MOS sebelumnya. Yang kedua, menurut koneksi MOS ke komputer atau laptop. Sedangkan menurut koneksi MOS ke komputer maupun laptop, MOS dibedakan menjadi bus serial PS2, USB, dan wireless MOS. Berikut penjelasan dari masing-masing jenis tersebut. Yang ke-1, bus MOS. MOS jenis ini terkoneksi VA dan VC melalui bus yang digunakan pada awal digunakannya komputer IBM. MOS ini terkoneksi ke PC melalui perangkat bus yang terintegrasi pada ICA ADD IN card. Yang kedua, serial MOS. Seperti namanya, MOS ini disambungkan melalui serial port, yaitu sebuah media komunikasi digital di mana informasinya dikirimkan secara bit per bit. Port yang umum digunakan adalah port tipe D dengan 9 pin DB9M yang terdapat pada bagian belakang motherboard. MOS tipe ini pun sekarang ini sudah sangat jarang beredar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.